Oke baik, halo semuanya, sobat Patil semua, salam Patil. Bertemu lagi dengan saya Ale dan teman saya Riko. Baik, hari ini kita lagi ngapain ini ya? Q&A Jadi aja. berhubung dengan atensi atau informasi di YouTube semakin menyebar dan berkembang, akhirnya teman-teman komen. Nah hari ini kita ingin buat konten Q&A yang mungkin barangkali belum kita jawab komennya satu persatu di kolom komentar kami. Baik, ada beberapa yang sudah saya catat. Ini baru kita bisa jawab beberapa saja dan mungkin nanti kita akan membuat juga konten-konten Q&A lainnya. Yang pertama pertanyaan dari Theodore Situmorang. Halo Mas Theodore. Oke, Mas Theodore. Iya, ini akunnya Theodore Situmorang. Ya. Lele menggantung setelah tebar benih. Solusinya gimana? Gimana, Prof? Kita harus tahu juga Mas Theo ini sudah di treatment belum airnya sebelum tebar benih. Kalau airnya masih baru itu nanti otomatis ikannya kayak gitu. Berarti satu dia menggantung itu karena airnya masih baru, Belum di treatment. Untuk mengetahui bagaimana cara treatment, silahkan kunjungi video treatment perawatan air sebelum tebar benih. Itu ada. Di sini. Enggak, itu ada. Di sini ya? Itu ada kontennya ya di channel. Oke. Iya. Terus yang kedua kenapa? Atau ada lagi yang lainnya? Itu menggantungnya itu setelah berapa hari dulu? Setelah apa maksudnya? Kalau setelah tebar benih langsung menggantung, upacara. Ya berarti bibitnya nggak beres berarti. Berarti ada dua kemungkinan. Tadi Iya. satu, yang pertama karena air. Iya. Terus yang kedua karena bibitnya. Bibitnya nggak beres. Indikasi menggantung selain dua itu ada lagi? Nggak ada sih. Yang paling krusial sih yang air itu tadi. Kalau airnya udah nggak cocok, ikan pasti udah males, Begitu. sakit udah. Begitu ya? Iya. Oke, ada dua. Nah, jawabannya adalah dua itu alternatifnya. Tapi kemungkinan aku fasilitasin aja deh. Kalau enggak, Mas Theo silahkan kirim videonya. Oh ya. Biar kita tahu sebenarnya. Hmm. Karena ini pertanyaan yang masih multitafsir kita menjawabnya. Kenapa seperti itu? Karena Sido Kartovi sendiri, terutama Bung Riko harus mengetahui dari sisi warna airnya dan dari lelenya. Iya. Baru itu bisa disimpulkan. Terus- Tapi kalau secara general dua tadi ya. Ya sama kronologinya itu seperti apa? Nah, sama kronologi. Jadi Bung Theo, silahkan kalau menonton video ini, khusus ini Q&A, silahkan tulis kronologinya dan kalau bisa disertakan bukti videonya. Ya. Mungkin teman-teman dari Sido Kartovis bisa menjawabnya. Khusus. Oke, baik. Terus yang kedua dari Diki Kido. Mas Diki. Kalau bibit lele kembung itu kenapa ya Bang? Padahal setiap habis dikasih makan, air selalu dikocor selama 1 jam. Oke. Penyebab lele kembung tuh ada macam-macam ya. Oke, ada macam-macam. Mas penyebab siapa? lele Mas kembung. Dimas tadi. Mas Diki. Oh, Mas Diki. Jauh Diki ke Dimas jauh. Ya. Apa? Satu, Satu itu karena bisa faktor cuaca. faktor cuaca. Oke, Dari kedua. perubahan yang Oh ya. panas ke dingin, dingin ke panas tuh sangat cepat sekali. Pokoknya faktor cuaca dan Ya, suhu ya. betul. Terutama itu mesti kita ambil tengahnya suhu ya. Dari panas ke dingin atau dingin ke Panas. Habis itu amonia itu tadi, timbunan Amonia. amonia di bawah. Timbunan amonia atau sama dengan kotoran lele. Ya. Iya kan? Betul. Terus Selain itu, ya palingan cuma dua itu aja sih. Yang Dua paling itu. berpengaruh ya. yang paling berpengaruh ya. Paling berpengaruh itu dua itu. Aja. Oke, baik itu. Dua itu yang pertama adalah Masalah suhu. masalah suhu yang berubah dengan cepat dari panas ke dingin atau dari dingin ke panas. Yang kedua adalah timbunan amonia. Itu solusi gampangnya ya, Mas Diki Nah, tadi. solusinya adalah Itu tadi tidak usah dikocor. solusinya tidak usah dikocor. Dikasih garam aja. Dikasih garam karena garam itu berfungsi sebagai disinfektan alami, yaitu garam krosok. Kalau di Jawa sini ngomongnya garam krosok. Itu ya jawabannya buat Mas Diki Kido. Lalu Mas Fikri Fahmidin. Mas Fikri. Mas Fikri, Mas, molase bisa tidak dengan gula merah atau gula aren? Berapa lama fermentasinya? Oke, ini pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Iya. Berarti Fikri, Anda mempunyai pertanyaan yang bagus. Ya. Kalau gula aren itu bisa dijadikan substitusi molase. Gula aren bisa dijadikan substitusi Ya, molase ya? Ya bisa. Tapi kan harganya itu ya kalau bisa dihitung lagi ya Mas. Siapa tadi? Mas siapa? Mas apa yo? Mas siapa tadi? Ayo Mas apa? Mas Diki. Mas Fikri. Fikri. Nah, mungkin nanti bisa dikalkulasi lagi ya untuk molase 1 liternya tuh harganya itu palingan cuma 8.000.
Ya, dengan sekitar segitu ya. Iya, sekitar segitu dengan gula aren itu tadi Iya. yang mungkin harganya bisa di berapa Sekilonya, sih? iya. Harganya berapa sih kalau gula aren? Enggak tahu aku. Nggak tahu ya. Itu nanti bisa dibandingkan aja. Tapi tetap bisa dijadikan Tetap bisa. substitusi. Nah, kalau bisa lama, kalau bisa berapa lama? Bukan bisa. sama. Berapa? Waktu fermentasinya juga sama 3 hari. Oh, 3 hari? Iya. Oke. Itu jawaban buat Mas Fikri Fahmidin. Oke, lalu berikutnya adalah Muhaimin 0511. Peletnya dicampur air apa bos kok warnanya hitam? Tolong terangkan, terima kasih. Semoga sukses terus. Amin. Terima kasih. Oi Imin, Mas Muhaimin, Semua Amin. ya gimana? Aku bisa jawab. Iya, sebenarnya. coba. Aku bisa jawab. Jawaban pertama adalah silahkan kunjungi video yang berjudul cara bibis pakan. Nah, di situ dijelaskan dan mengkultur probiotik pakan. Perkuak rahasia probiotik pakan, mengkultur probiotik pakan. Itu caranya gimana? Nah, sebenarnya air itu adalah air dari probiotik yang sudah dikultur. Terus kenapa pakan itu harus dibibis? Kenapa? Karena logikanya kita ngambil seperti Indomie, Mas. Mas kalau makan Indomie mentah, Indo itu merek ya. Iya. Makan mie instan. Makan mie instan yang tidak dimasak dan apa, itu kan berarti nanti dia akan kembung di perut ya. Nah, begitu juga dengan lele. Jadi dibibis itu gunanya kalau setahu saya setelah belajar selama ini adalah untuk meredius supaya tidak terlalu menggembung nanti karena sudah dicampur duluan dan dia difermentasi duluan. Tapi kalau ngembangnya itu sudah di luar. di luar bukan ngembang di dalam gitu, ya kan. Nanti biar perutnya itu tadi tidak mengembung sebenarnya kan. Betul. Makanya dia dibibis. Gitu ya, Pak? Oh, iya bagus, jawaban yang bagus. Ada mau tambahin? Udah. Oke. Baik, berikutnya yang terakhir adalah jadi penerak dari Mas Arijal SF. Ya, halo Mas Ari Jal. Jal. Oke. Jadi penerapan pakan biomasa kali 30% itu gini bukan Mas. Misal, total berat ikan satu kolam 100 kilo. Oke. Jadi 100 kilo dikali 30% sama dengan 30 kilo. Untuk pemberian total pakan, Ya. terus di 2 minggu yang akan datang total berat ikan 150 kg. Apakah pakannya dikali lipatkan juga atau tetap pada acuan awal? Iya dong, tetap ditambahkan lagi. Karena kan situ sudah bertambahnya biomasa. Ya. Kalau tetap kita kasih 30%. Gini deh. Tadi 100 kilo ya tadi ya? 100 kilo. Biomasanya 100 kilo. Ya. Dikalikan 30%. Ya. Ketemunya berapa tadi? Nggak tahu aku. Berapa tadi? 30 kilo Sama ya? dengan 30 kilo. Nah, 30 kilo itu dibagi 2 apa dibagi 3. Karena itu kan pemberian pakan per harinya. Ya. Misalnya pagi, siang, Nggak sore. mungkin langsung 30 kilo ya. Nggak mungkin. Berarti 30 Nggak kilo mungkin. misalnya aturan 7 jam pencernaan makan berarti misalnya jam sekian, 7 jam kemudian sekian. Berarti 30 dikali sekian. Nah, ketika 2 minggu, dibagi sekian. ketika 2 minggu itu penambahan bobotnya jadi 150 kilo. Ya, Nggak mungkin kalau kita cuma ngasih pakan 30% lagi. naiknya berapa? Naiknya bisa 5%, bisa 10%. Oh, setiap 2 minggu naiknya bisa 5 atau 10% tergantung kemauan dan kemampuan dari ketersediaan pakan yang ada. Betul, seperti itu. Begitu ya? Iya. Begitu Mas. Begitu Mas Imin, Mas Muhaimin 0511. Itu aja sih. Itu aja. Nanti mungkin yang baru tak rekap yang menurut saya penting itu. Oh iya. Tapi nanti mohon maaf mungkin teman-teman yang belum bisa dijawab pertanyaannya, saya coba akan merekapitulasi lagi pertanyaannya. Kita akan membuat konten Q&A ini mungkin sebulan sekali, lebih sering. Tetap semangat untuk berbudidaya lele, jangan pantang menyerah. Apa yang bisa kami lakukan dan share untuk teman-teman mungkin kita akan share. Terima kasih sudah menyaksikan video video sesi Q&A ini. Ada yang mau ditambahin Mas Riko? Udah itu aja. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih sudah main ke channel kami. Salam Pati.